Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sekeluarga juga dijauhkan dari yang namanya penyakit apapun itu, seperti Covid yang kita alami saat sekarang ini. Baik, di video kali ini saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadhani dengan nomor NIM 12040421608. Ini tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Saya akan mempresentasikan judul makalah dengan judul Studi Kawasan Islam yang dosen pengampunya yaitu Pak Robi Septria MPDI. Sebelum membahas tentang apa itu studi kawasan Islam, saya akan mengatakan bahwa apa sih fungsi atau gunanya kita mempelajari metodologi studi Islam ini. Metodologi adalah ilmu atau cara yang kita lakukan untuk memahami Islam secara mendalam. Jadi kita melakukan pemahaman secara mendalam terhadap agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Latar belakang pembahasan dari studi kawasan Islam ini yaitu kajian yang menjelaskan tentang situasi yang terjadi di berbagai area, baik itu timur, daerah barat, di seluruh dunia, yang dengan ruang lingkup cakupan yang luas, dimana mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Dan dalam hal ini semua itu dapat kita uraikan dalam studi kawasan Islam. Itulah latar belakang kenapa kita membahas tentang studi kawasan Islam. Lalu apa saja sih rumusan masalah yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih dan bagaimana asal-usul dari studi kawasan Islam itu. Yang kedua, apa itu orientalisme atau melihat Islam kritis. Yang ketiga, apa itu oksidentalisme atau menjawab Islam sejati. Yang keempat, bagaimana dunia Islam itu menjadi objek studi timur dan barat. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu problem dan prospek pendekatan studi kawasan Islam itu sendiri. Tujuannya untuk apa kita membahas ini? Agar kita sama-sama mengetahui secara lebih detail tentang studi kawasan Islam yang ada di dunia barat maupun timur dan kawasan di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan membahas tentang arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam yaitu secara etimologi atau secara bahasanya, studi kawasan Islam itu berasal dari bahasa Arab, artinya dirasah Islamiyah, dan berasal dari bahasa Inggris, artinya Islamic Studies. Secara harfiahnya, studi kawasan Islam adalah kajian secara sistematis yang tersusun secara rapi yang berkaitan dengan dunia keislaman atau seputar ilmu keislaman itu sendiri. Jadi studi kawasan Islam ini kalau secara terminologisnya itu supaya kita mendalami hal-hal pokok yang ada dalam kawasan Islam itu sendiri, baik itu pembangunan, pertumbuhan dari agama Islam itu. Secara menyeluruhnya, pengertian studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi di belahan dunia mana saja, baik itu dunia barat maupun dunia timur, yang akan dibahas setelah ini. Selanjutnya tadi pengertian dari studi kawasan Islam, sekarang saya akan bahas tentang asal-usul studi kawasan Islam. Jadi dalam sejarahnya itu dulu persoalan hubungan antar batas-batas wilayah ini, batas-batas sebuah negara ini sudah menjadi daya tarik untuk diteliti oleh para peneliti-peneliti yang penasaran dengan keislaman itu. Jadi sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an sebelum Masehi, para ahli yang ingin mendalami atau meneliti tentang Islam itu udah mulai mencari apa saja sejarah-sejarah Islam itu, apa saja kajian-kajian wilayah yang dipelajari di daerah situ, baik melalui cerita orang maupun hasil dari penelitian terhadap wilayah-wilayah yang ia kunjungi.
mereka, para peneliti ini, selain mereka melakukan penelitian dan selain mereka seorang sejarawan, mereka juga selalu mengelana. Jadi mereka tidak hanya duduk diam mendengarkan cerita-cerita orang lalu menulis kayak gini, tidak, tapi dia juga berkelana kemana-mana untuk memastikan bukti kebenaran dari kajian dia itu. Jadi 1300 tahun kemudian, kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan Islam dari berbagai corak yang sangat dinamis. Dinamis itu berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangannya. Bahkan para peneliti Islam ini sudah bisa menyaingi para peneliti-peneliti non-Islam yang mengkaji tentang Islam itu sendiri. Jadi mereka lebih luar biasa mengkaji tentang Islam daripada orang yang bukan Islam, karena agama mereka sendiri mereka teliti secara mendalam. Banyak sekali berbagai studi yang telah dilakukan oleh para sejarah muslim klasik dan pertengahan yang melihat berbagai kawasan dan kantong-kantong kaum muslimin di bagian wilayah. Nanti di bagian kanan saya, mungkin di sini akan ditampilkan slide-slide kesimpulan yang bisa teman-teman baca semuanya agar mudah untuk dipahami. Selanjutnya, orientalisme melihat Islam kritis. Orientalisme, oriental. Dalam bahasa, orientalisme adalah kata yang dinisbatkan pada suatu penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran. Jadi orientalisme ini penelitian yang dilakukan oleh orang selain orang timur. Jadi bukan orang timur yang melakukan penelitian tentang studi kawasan Islam yang terjadi di daerah timur itu. Ada juga yang mengatakan orientalisme ini adalah suatu kajian ilmu atau disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran, tapi bukan orang timur yang membahas. Dan di slide yang akan saya tampilkan, yaitu menurut Dr. Hamid Fahmi, dia mengatakan bahwa Barat mengkaji Timur dan Islam karena dua motivasi. Yang pertama motivasi keagamaan dan yang kedua motivasi politik. Di mana Barat yang di satu sisi mewakili Kristen memandang Islam sebagai agama yang sejak awal menentang doktrin dari agama Islam itu. Itulah yang tadi, karena motivasi keagamaan tadi. Kalau motivasi politiknya, karena pihak Barat menganggap bahwa Islam adalah peradaban yang tersebar sangat luas dan sangat cepat, yang cepat kebangkitannya itu untuk menguasai dunia. Jadi Islam, karena politiknya itu, Islam ini cepat untuk bangkit dari kegelapan yang istilahnya itu seperti ancaman bagi kekuasaan politik dan agama dari orang Kristen, seperti itu. Jadi Islam mampu mematahkan semua doktrin materialisme kontemporer. Seperti apa? Terutama yang udah dijelaskan oleh Karl Marx, ya, yang menurut pahamnya agama benar-benar merupakan lembaga kemanusiaan yang diciptakan oleh manusia sebagai pelayan masyarakat pada satu fase dalam sejarahnya. Itu menurut Karl Marx. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang oksidentalisme, yaitu menjawab Islam sejati. Oksidentalisme kalau sudah ada dijelaskan dalam buku The World University Encyclopedia, berasal dari kata Occident yang berarti barat. Secara geografis artinya belahan bumi bagian barat. Sedangkan kata Occident diambil dari bahasa Latin, yaitu occider, sebuah kata yang artinya turun, atau dalam bahasa Inggris to go down. Dan dalam bahasa Arabnya itu istilahnya dinamakan adalah al-istighraq, atau diambil dari kata al-ghrab, dunia barat atau barat. Dari makna etimologi yang saya sebutkan tadi atau secara bahasa itu, berarti oksidentalisme itu artinya barat, dan Occident itu artinya barat, dan ism itu artinya paham atau aliran.
yang merujuk pada suatu pengertian, yaitu paham dari mana etimologi yang disebutkan tadi secara bahasa semuanya dari bahasa Arab, Latin, menurut bahasa tadi yang secara Occitane, secara bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Latinnya, oksidentalisme yang terdiri dari kata Occident yang artinya barat dan ism artinya paham atau aliran. Jadi oksidentalisme ini adalah paham atau aliran yang merujuk pada ilmu barat atau yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik budaya, ilmu, dan segala aspek yang berhubungan dengan dunia barat. Sebagai upaya untuk mengejar semua ketinggalan yang sudah terjadi pada bangsa barat, yaitu pada abad 17 sampai dengan 18 kan Islam mengalami kemunduran karena hilangnya rasa rasionalisme dan mengentalnya sufinisme dalam kehidupan masyarakat dengan fenomena yang menggenjala dan sekaligus pertanda dari kemunduran Islam. Setelah itu, sebagai upaya untuk mengejar ketinggalan tadi karena semakin pahamnya aliran sufinisme ini, delegasi dikirimkan ke barat untuk mempelajarinya. Adapun faktor ketidakpuasan dari kajian tersebut karena adanya faktor tertentu. Yang pertama, kajian yang masih syarat dengan bias dan subjektivitas. Yang kedua, kajian yang tidak lebih dari sekedar promosi atau perubahan orang lain. Nah, dengan adanya semangat oksidentalisme ini untuk mempelajari dunia barat itu sendiri, diharapkan dapat menjembatani kebutuhan tersebut. Kita bisa menjadikan Islam itu lebih ke depan lagi dengan adanya oksidentalisme. Walaupun awalnya mengalami kemunduran, tapi karena semangat yang sangat luar biasa, kita bisa bangkit dari kemunduran itu. Terpenting motif dibalik kajian oksidentalisme adalah untuk mempelajari akar dari kemajuan bangsa-bangsa barat, memfilternya dan menerapkannya di dunia timur hingga dunia timur itu keluar dari keterbelakangannya. Jadi bisa dikatakan oksidentalisme ini Islam menjawab Islam sejati. Maksudnya Islam itu berkembang pesat di dunia barat, tetapi di dunia timur tadi justru ketinggalan. Jadi kalau dipahami lebih dalam lagi tentang Islam di dunia barat ini, kita dapat menerapkannya di dunia timur supaya bagian dunia timur ini tidak lagi pemikirannya itu keterbelakangan. Selanjutnya, dunia Islam sebagai objek studi timur dan barat. Maksudnya apa? Islam sebagai objek timur senantiasa menarik seiring berkembangnya zaman, pendekatan, disiplin, ilmu, dan metodologinya itu sangat menarik untuk dipelajari. Jadi studi Islam semakin menemukan variannya, semakin kreatif setelah bersentuhan dengan beragamnya pendekatan kajian. Apa saja pendekatan kajian itu? Sangat banyak tentunya, ada pendekatan teologi, antropologi, sosiologi, filosofis, dan masih banyak pendekatan yang dilakukan dalam metodologi. Terutama yang diterapkan di objek kajian ini adalah pendekatan multi atau interdisipliner di barat pada abad ke-19 oleh para orientalis. Jadi orientalisme itu orang dunia timur. Dalam objek studi ini, Lewis mencatat dua dorongan orang barat mengapa orang barat itu mau mengkaji Islam. Yang pertama, karena mereka ingin belajar lebih banyak lagi warisan klasik yang terpelihara dalam terjemahan dan komentar berbahasa Arab. Yang kedua, mereka ingin menyokong polemik orang terpelajar Kristen untuk melawan Islam itu sendiri. Sangat luar biasa. Terlepas dari polemik orientalisme ini, seiring pesatnya perkembangan studi Islam, diharapkan para sejarawan, ahli-ahli ilmu sosial, ahli pengkajian Islam itu
bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi tidak hanya menguntungkan diri sendiri saja, tapi bisa untuk saling mengisi satu sama lain, saling berbagi satu sama lain, dan saling bisa memberikan informasi satu sama lain, terutama dalam bidang agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Problem dan prospek. Sebelumnya saya jelaskan pendekatan itu apa sih? Jadi pendekatan itu adalah sama dengan metodologi. Kalau metodologi ilmu tentang cara-cara, kalau pendekatan ini sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang akan dikaji, masalah yang akan kita kaji bersama. Yang dimaksudkan pendekatan dalam problem dan prospek ini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya dilakukan untuk memahami ilmu agama secara mendalam agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Jadi pendekatan studi area merupakan pendekatan yang meliputi bidang kesejarahan, linguistik, dan semua cabang ilmu pengetahuan yang ada. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pendekatan, sekarang saya akan jelaskan tentang problem. Problematika ini yang dihadapi dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kawasan Islam adalah studi kawasan Islam dan komunitas Islam itu sendiri. Berbanding lurus dengan besarnya objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Jadi semakin kompleks objek yang diselidiki, maka penyebaran dari penelitian yang dilakukan atau penyelidikan yang dilakukan itu maka semakin luas juga. Sementara prospek pendekatan studi area sebenarnya boleh dikatakan sangat baik karena hal ini mengingat dibangun saling berpengertian dan bekerja sama antara komunitas muslim yang ada di seluruh dunia yang mencakup wilayah-wilayah terkhusus di dunia timur dan barat. Jadi problem dan prospek pendekatan studi kawasan ini, problemnya apa, prospeknya apa. Kalau problemnya tadi yang dihadapi itu menggunakan pendekatan studi dan komunitas. Jadi dia itu berbanding lurus dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Jadi semakin kompleks objek yang akan diselidiki, maka semakin luas penyelidikan yang dilakukan. Kalau prospeknya sangat bagus karena hal ini mengingat perlunya saling pengertian dan kerjasama, memerlukan kerjasama. Sedangkan pendekatan tadi sudut pandang atau cara kita melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi permasalahan suatu yang dikaji itu. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari studi kawasan Islam ini, kita harus pandai melihat cara pandang dalam dunia Islam itu. Kita juga harus pandai untuk meningkatkan keilmuan kita sebagai umat Islam itu sendiri dan meningkatkan pemahaman tentang agama kita sendiri. Jangan mudah terbawa arus oleh pemahaman-pemahaman luar sebelum kita mengkaji itu secara mendalam. Karena ketika kita mengkaji secara mendalam, kita akan mengetahui jawaban itu. Maka carilah guru, carilah teman yang memang sama-sama satu pemikiran untuk memahami agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitas diri kita dalam memahami agama kita sendiri. Seperti itulah sikap dan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menghadapi studi kawasan Islam yang terjadi di orientalis atau neo Islam kritis di dunia timur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya atau kurang puas dengan presentasi saya, boleh kritik dan sarannya di kolom komentar. Karena kritik dan saran kalian sangat berharga bagi saya untuk saya meningkatkan pemahaman saya tentang ilmu-ilmu yang saya pelajari dan saya baca yang diajarkan oleh guru-guru saya tentunya. Terima kasih kepada teman-teman semua, semoga bisa dipahami, happy watching, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya Dwi Putri Ramadhani. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.